Imran. Juli pun diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Namun dengan syarat, Juli harus beristirahat total. Sampai di rumah, aku pun memapai Juli untuk tidur di alas kasur. Juli belum sepenuhnya sembuh, dan ia masih saja terlihat lemas, bahkan kadang meringis kesakitan. Aku sudah memberitahukan kedua mertuaku tentang keadaan Juli. Namun sayangnya, kedua mertuaku enggan untuk melihat keadaan anaknya sendiri, karena Juli sering menyakiti perasaan dan hati kedua orang tuanya. "Rizka, tolong beresin dapur ya nak," ucapku lembut pada Rizka. "Ih, papa, Rizka capek, pa, ngantuk," saut Rizka membantah. "Rizky, kamu aja ya nak," ucapku kembali memanggil Rizky. "Rizky mau ke rumah teman, pa, suruh aja si Rizka. Ia kan perempuan," ucap Rizky berlalu pergi tanpa pamit. Entah mengapa, kedua anakku selalu saja membentak perintahku. Giliran mereka meminta uang belanja, mereka sang juaranya, dan merayuku saat ada maunya saja. Jika aku suruh, selalu bermalas-malasan. Aku terpaksa melangkah ke dapur untuk mencuci piring serta membereskan rumah. Mengurus pekerjaan rumah rupanya lebih melelahkan dibanding pekerjaan di luar. "Bang, tolong buatkan teh hangat buat Yuli," panggil Yuli dalam kamarnya. Belum usai aku mencuci piring, teriakan Yuli kembali menyuruhku membuat teh hangat untuknya. Lama-kelamaan aku seperti pembantu dibuat olehnya. Sudah seminggu ini, Yuli kerjanya hanya tiduran, makan dan bermalas-malasan. Jika aku suruh untuk mencuci sempak dia sendiri, dia saja selalu beralasan perutnya masih sakit. Aku mencoba bersabar sampai Yuli benar-benar pulih. "Dek, kamu sudah sembuh kan? Kalau abang di rumah terus, bagaimana abang akan mencari nafkah?" ucapku lembut. "Bang, abang kan bisa keluar cari uang," ucapnya santai. "Baiklah, besok abang akan mulai keluar rumah dan bekerja lagi," ucapku bersemangat. Pagi pun tiba, namun Yuli seperti biasanya belum bangun. Aku terpaksa memasak sendiri untuk sarapan pagi dan untuk kedua anakku. "Pa, Rizka minta uang dong buat belanja Rizka di sekolah," ucap Rizka mengenadakan tangannya. Aku pun memberinya uang sebesar 10.000 rupiah. "Pa, ini mana cukup. Ini mah buat beli permen doang," ucap Rizka tak berterima kasih. "Papa hanya punya uang segitu. Nanti kalau papa punya uang, papa tambahin lagi," ucapku janji. "Rizka gak mau sekolah," ucapnya menghentakkan kaki dan berlalu menuju ke dalam kamarnya. Sebenarnya aku kasihan juga dengan Rizka, tapi apa boleh buat, uangku sudah benar-benar menipis. Aku menyesalkan didikan Yuli kepada kedua anakku, karena dari kecil mereka selalu dituruti kemauannya. Akhirnya setelah mereka remaja, mereka tidak patuh dan tidak menghormatiku. Seperti biasa, aku kembali bekerja menjadi peladen bangunan proyek besar untuk bangunan rumah real estate. Gajinya lumayan untuk kebutuhan sehari-hari. Andai Yuli bisa mengatur uang gajiku dan tidak boros, mungkin saat ini aku tak akan sampai punya hutang pada Mbak Rahmi. Setidaknya kami punya uang tabungan yang disisihkan. Jangankan untuk menabung, uang yang baru saja aku berikan langsung seketika dihabiskan oleh Yuli untuk membeli hal yang tidak penting. "Imran, sepertinya kamu banyak masalah. Wajahmu tersimpan banyak beban," ucap teman kerjaku Gufron. "Kamu seperti peramal aja, Gufron," ucapku mengiyakan ucapannya. "Ceritakanlah, barangkali aku bisa membantu," ucap Gufron. "Ron, aku punya hutang dengan kakakku sendiri, besar 5 juta. Jika dalam tempo 3 bulan aku tidak bisa membayarnya,
maka rumahku akan menjadi miliknya. Dan masalahnya istriku tidak tahu, karena saat itu aku terpaksa menggadaikan rumahku pada kakakku sendiri. Karena aku tak bisa membayar rumah sakit istriku. Istriku keguguran Ron waktu itu, tuturku. Innalillahi, aku turut prihatin padamu Imran. Aku hanya heran kepada kakakmu. Mengapa dia sangat tega mengambil kesempatan dalam kesusahanmu seperti ini? Ucap Gufron tak habis pikir. Begitulah Ron, jangankan denganku, pada adik bungsu kami saja dia menyelam sambil meminum air. Kala itu adik bungsu kami membutuhkan pendonor golongan darah AB. Namun kakak sulungku bersiap mendonorkan darahnya asal dibayar sebesar 10 juta rupiah. Subhanallah, ucap Gufron terkejut. Sangat terkejutnya dia juga ikut mengagetkanku. Waduh, kakakmu itu sudah sangat keterlaluan. Gufron ikut kesal. Terus bagaimana dengan ibumu mengetahui tentang perbuatan kakakmu yang tamak itu? Kurasa ibumu pasti sangat terluka melihat kelakuan kakakmu. Ucapan Gufron berhasil membuatku merenung sejenak. Gufron, andai aku ingin menceritakan sesuatu padamu, apakah kamu akan menyudutkanku? Ucapku hati-hati. Maksud kamu? Ucap Gufron menyelitkan keningnya bingung. Sebenarnya, dulu aku dan kakak sulungku menjual rumah ibuku secara diam-diam. Astagfirullah, ucap Gufron kembali mengagetkanku. Dari hasil penjualannya, aku bagi 2 dengan kakak sulungku. Aku menyesal telah mengikuti langkahnya. Andai aku tahu kakak sulungku sejahat ini pada aku juga, mungkin saat ini aku tak ketiban sial seperti ini. Curhatku pada Gufron. Imran, bukan karena ulah kakak sulungmu kamu ketiban sial, melainkan semua ini teguran dari Allah agar kamu meminta maaf atas segala kesalahanmu kepada ibumu. Jujur kawan, aku memang terlihat sangar dan seperti preman. Walaupun gayaku begini, sebelum berangkat bekerja, aku selalu memandikan ibuku terlebih dahulu. Maklum, ibuku sudah uzur dan terkena stroke. Kapan lagi kawan, kita akan mendapatkan kesempatan surga kita? Mendingan sekarang juga kamu minta ampun pada Allah dan bersimpu di kaki ibumu. Azab Allah lebih pedih kawan. Dan jangan pernah kamu remehkan. Kamu tahu Muran, aku juga pernah membentak ibuku kala itu karena telah membuang uang yang disimpan dalam bekas botol minuman keras. Setiap penghasilanku aku sisihkan untuk kutabung di dalam botol itu. Waktu itu beliau masih bisa berjalan, namun ingatannya sudah tak seperti dulu lagi. Ibuku mengidap penyakit Alzheimer atau hilang ingatan. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak ingat. Botol yang kuletakkan di bawah meja di dalam kamar dihancurkan oleh ibuku. Kemudian uangnya di dalamnya lalu dibakar. Karena kesal, aku langsung membentak ibuku dengan kasar. Ibuku langsung menangis dan meminta maaf. Namun aku tetap saja masih belum ikhlas dengan uang yang dibakar oleh ibuku. Sepanjang malam, ibuku terus-menerus menangis tanpa aku menghiraukannya. Hingga ibuku bertanya padaku, berapakah nilai beliau di mataku? Aku pun menjawab, bahwa nilai beliau tak sebanding atau setara dengan seisi dunia ini. Saat itu juga, ibuku langsung memelukku dan menangis. Tutur Gufron menceritakan tentang ibunya dan sesekali mengusap air matanya. Kamu tahu mengapa ibu menanyakan nilainya di mataku, Imran? Tanya Gufron. Aku menggelengkan kepala, tak mengerti. Artinya, ibuku membandingkan diri beliau dengan uang yang ibu bakar. Dan aku menjadi sadar, uang itu tak berarti apa-apa dengan nilai ibuku. Meski aku mempersembahkan seisi dunia ini kepada beliau, itu tetap saja tak akan sebanding.
ucap Gufron kembali menangis. Bahkan waktu kecil, aku pernah melakukan hal yang sama pada ibuku. Aku pernah membuang uang yang disimpannya di dalam bantal dan merobek uang itu kecil-kecil untuk kujadikan mainan bubur kertas. Ibuku hanya kesal sesaat dan kembali mencium dan memelukku. Semua itu dilakukannya karena kasih sayangnya dan menyadari uang yang telah aku sobek itu tak sebanding dengan nilaiku sebagai anaknya. Namun pada saat beliau melakukan hal yang sama, aku lantas membiarkannya menangis semalaman. Jika bukan karena maaf dan ridho beliau, mungkin sekarang ini aku sudah melarat seumur hidup. Ucap Gufron membuat hatiku seperti terbakar oleh panasnya api. Terima kasih Gufron. Dari ceritamu aku menjadi sadar dengan sikapku selama ini kepada ibuku. Apakah aku sudah terlambat untuk minta maaf? Tanyaku pada Gufron. Tidak ada kata terlambat jika ibumu masih bernafas. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Imran, sebelum kamu tenggelam dalam penyesalanmu. Menunggu sore, rasanya setahun bagiku. Aku sudah tak sabar bersimpu di kaki ibuku untuk meminta maaf. Sore ini aku sudah berniat untuk pergi ke rumah ibu dan tak pulang ke rumah terlebih dahulu. Dengan sisa uang di kantong, aku menaiki angkutan umum ke sana. Sampai di rumah ibu, kulihat beliau sedang bersenda gurau bersama Riana dan Fadil di teras rumahnya. Dengan keberanianku melangkahkan kakiku menghampiri ibu. Bang Imran, mau apa Bang Imran kesini? Tanya adikku Fadil dengan ketus. Kulihat wajah ibuku tersenyum menyambutku, seolah aku tak pernah menyakiti hati beliau. Aku lalu bersimpu dan menangis sejadi-jadinya di kaki ibu. Maafkan Imran, Bu. Maafkan Imran. Ucapku lalu memeluk ibu dan mencium beliau. Nak, tanpa minta maaf pun ibu sudah maafkanmu. Ucap ibu tulus dan terisak. Izinkan Imran untuk berbakti, Bu. Berikan kesempatan untuk Imran. Ucapku menangis. Bang, bersungguh-sungguhlah. Jika sekarang abang minta maaf, besok abang sudah mengulanginya lagi. Ucap Fadil tak yakin. Aku langsung menangis memeluk adikku itu dan meminta maaf dengannya. Kemudian ku beralih menatap Riana yang telah banyak kusakiti hatinya. Riana, maafkan abang, Dek. Tolong maafkan abang. Ucapku memeluk adikku Riana. Inilah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya, Nak. Melihat kalian akur, ibu bahagia luar biasa. Dan ibu juga bisa pergi dengan tenang. Ucapan ibu mampu membuatku merasa ketakutan. Jangan lagi katakan itu, Bu. Imran belum melakukan bakti Imran pada ibu. Ya Allah, panjangkan umur ibuku. Ucapku terguguh dan tak melepaskan pelukanku pada ibu. Setelah meminta maaf, aku pun pamit pulang. Beban hidupku seketika hilang begitu saja. Aku tak pernah merasakan kelegaan yang luar biasa seperti ini. Sampai di rumah, aku mendapati Yuli menonton TV. Tak ada makanan sedikit pun yang bisa aku santap, padahal perutku sudah sangat keroncongan. Kulihat di sampingnya piring bekas makanan yang baru saja disantap Yuli. Dek, kenapa kamu tidak masak? Ucapku masih lembut. Makanan ini tadi Rizka yang beli di depan, Bang. Yuli masih lemas. Jawabnya beralasan lagi. Dek, ajarkan Rizka untuk membereskan rumah, agar saat abang pulang bekerja, rumah tak berantakan seperti ini. Ucapku pelan pada Yuli. Bang, Rizka itu masih kecil. Jawab istriku membantah. Rizky, sini. Panggilku kepada kedua anakku. Tolong kalian berdua bersihkan rumah. Ucapku. Ogah, ucap kedua anakku secara bersamaan. Mereka benar-benar tak menghargai dan menghormatiku. Apakah ini adalah azab dari Allah kepadaku?
Sikap anakku baru segitu saja sudah membuat hatiku sangat nyeri. Apalagi sikapku dulu pada ibu lebih keterlaluan daripada itu. Aku kembali menangisi diriku sendiri. Aku sangat menyesali perbuatanku pada beliau. Masih kuingat saat itu, saat Mbak Rahmi mengilir ibu untuk tinggal bersama. Mungkin karena aku tak pernah menunjukkan rasa hormatku pada beliau, istriku Yuli juga ikut tak menghargai ibuku. Aku tak pernah merasa iba atau kasihan melihat ibu bekerja seperti pembantu di rumah. Dan saat sakit pun, aku jarang memperhatikan ibu. Ketika tenaga beliau tak bisa aku butuhkan lagi, aku malah melempar ibu ke rumah Bang Farid. Karena ibu selalu kuanggap sebagai beban hidupku. Hingga saat Riana pulang dari Arab Saudi dan membawa ibu dengan menggendongnya, aku malah mengunci pintu rapat-rapat dan tak membiarkan ibu masuk bersama Riana. Sungguh, jika aku ingat, aku merasa ingin menghantam diriku dengan pisau yang sangat tajam. Kalaupun itu kulakukan, rasanya tak sebanding saat aku melukai hati beliau. Wah, papa sekarang mau jadi ustadz ya? Rajin betul ke musola, ucap Rizky mengejekku. Ayo nak, kita ke musola, ajakku lembut. Ogah, ucap Rizky memutar matanya malas. Saat aku melangkah kakiku ke musola, Mbak Rahmi memanggilku. Imran, ingat ya dek, tinggal 2 minggu lagi, ucap Mbak Rahmi mengingatkanku. Aku hanya mengangguk. Jangankan 5 juta, uang sepeser pun aku tak pegang. Usai pulang dari musola, aku langsung mendatangi rumah ibu untuk sekedar melihat keadaannya. Gimana kabarnya bu? Sehat? Tanyaku tulus. Alhamdulillah, ibu sehat nak, ucap beliau tersenyum dengan penuh kasih sayang. Kini hubunganku dengan Fadil dan Riana sudah membaik. Aku salut dengan mereka berdua yang mempunyai hati seluas samudra. Sangat mudah untuk memaafkan. Aku bangga memiliki saudara seperti mereka berdua. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba angkutan umum yang kutumpangi menabrak sebuah mobil mewah yang melaju sangat kencang. Ada 5 penumpang di dalamnya, termasuk aku, terpental menghantam aspal. Tubuhku terasa sangat remuk hingga tak sadarkan diri. Saat aku sadar dan membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit bersama korban penumpang lainnya. Kakiku rasanya sangat sakit dan tak bisa kugerakkan dan terasa kaku. Aku mengira aku sudah menghadap Sang Pencipta, namun nyatanya aku masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Tak ada satupun dari keluargaku yang datang menjengukku di rumah sakit. Hatiku sangat perih, mengasihani diriku sendiri. Apakah istriku Yuli sudah tahu tentang kecelakaan yang aku alami? Pak Imran, jangan bergerak dulu. Kaki bapak belum bisa digerakkan karena baru saja dioperasi, ucap suster yang menjagaku. Memangnya kaki saya kenapa, suster? Ucapku mulai ketakutan. Kaki sebelah kiri bapak baru saja selesai diamputasi karena kaki bapak tulangnya remuk dan terpaksa kami potong agar tak infeksi, ucap suster. Mendengar penjelasan suster, rasanya duniaku seperti sangat gelap. Aku belum mampu menerima kenyataan ini. Aku menangis histeris karena terkejut. Tuhan, inikah azab yang Kau limpahkan atas kedurhakaanku pada ibu? Ucapku berteriak. Pak Imran, tolong jaga emosi Anda. Bersabarlah, ucap suster mengingatkanku. Aku tak mempedulikan apa kata suster dan terus saja berteriak sekencang-kencangnya hingga jarum suntik menancap di kulitku. Aku pun tak sadar. Rupanya suster memberikanku obat penenang.
Begitulah kehidupan. Jika kita berbuat jahat, suatu saat nanti, cepat atau lambat, kita pasti akan menuainya. Dan selama nafas masih berhembus, tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat dan segera memperbaikinya. Namun ketika kita sadar dan menyesali perbuatan, kita tak akan lepas dari yang namanya ujian. Karena Allah sengaja menguji kesungguhan kita. Apakah kita sudah benar-benar bertaubat atau belum? Jangan pernah patah semangat dengan ujian yang Allah datangkan pada kita. Sesungguhnya, dengan adanya ujian, Allah sedang memperhatikan kita dan sangat menyayangi kita. Tak ada hari yang lebih bahagia bagiku ketika melihat saudaraku satu persatu menyadari kesalahannya. Bagaimanapun caraku dan Fadil membahagiakan ibu, tetap saja belum melengkap jika para anak-anak ibu masih durhaka kepada beliau. Tuhan telah menyentuh hati abangku Imran dan bersungguh-sungguh bertaubat dan meminta maaf pada ibu. Sikapnya sangat berubah drastis. Kadang, sepulang kerja, Bang Imran selalu mendatangi rumah dan melihat keadaan ibu. Sikap Bang Imran begitu hangat kepada ibu. Bu, ini adalah sedikit rezeki Imran untuk ibu. Terimalah. Ucap Bang Imran memberi ibu uang hasil jeripayanya yang walaupun tak seberapa. Dan ini pertama kalinya ibu merasakan hasil jeripayah dan pemberian dari Bang Imran. Bukan nilainya yang dilihat oleh ibuku, namun cara dan ketulusan Bang Imranlah yang membuat nilai uang itu sangat berharga. Ibu menangis menerima uang yang diberikan oleh Bang Imran. Dengan lembut, Bang Imran menghapus air mata ibu. Terima kasih, Dek. Selama ini kamu telah merawat ibu kita dengan baik. Ucap Bang Imran memelukku. Kini air mata ibu menangis, bukan karena menangis kecewa. Namun kali ini, Bang Imran membuat ibuku menangis karena bahagia. Sebenarnya, aku sangat gelisah ketika sebulan ini Bang Imran tak pernah datang lagi mengunjungi ibu. Dan ibu pun mempertanyakan hal itu. Hari ini aku dan Fadil berencana untuk pergi ke rumah Mbak Yuli untuk menanyakan kabar Bang Imran. Sampai di depan rumah Bang Imran, betapa terkejutnya aku dan Fadil melihat Bang Imran menyapu pekarangan rumahnya dengan menggunakan satu kaki dan tongkat sebagai penyangganya untuk berdiri. Bang Imran, ucapku menangis melihat keadaan kakakku itu. Bang, apa yang terjadi pada abang? Ucap Farid sedih. Bang Imran pun mengajak kami masuk ke dalam rumahnya yang kosong tanpa apapun. Bang, di mana Mbak Yuli dan keponakan Riana? Tanyaku ingin tahu. Sebelum bercerita, Bang Imran menangis terguguh karena tak kuasa menahan rasa sedihnya. Abang sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Dek. Istri dan anak abang sudah mencapakan abang dan membuang abang seperti sampah. Jelas Bang Imran kembali terguguh. Mereka pergi meninggalkan abang karena abang tak berguna lagi. Kaki abang tak bisa berjalan dengan normal lagi dan abang sulit mendapatkan pekerjaan. Jelas Bang Imran. Mendengar cerita Bang Imran, aku dan Fadil sangat shock dan terkejut. Sabar Bang, ucap Fadil memeluk Bang Imran. Walaupun Bang Imran dulunya jahat kepada ibu dan kami, saudaranya. Namun aku dan Fadil merasa sangat iba dan kasihan dengan musibah yang telah menimpa Bang Imran. Bang, Riana minta maaf karena Riana tidak tahu tentang semua ini. Ucapku merasa bersalah. Riana, kalian berdua tak perlu meminta maaf, Dek. Abang memang sengaja menyembunyikan semua ini dari kalian karena abang tak ingin merepotkan
dan menyusahkan kalian, terutama pada ibu. Abang takut ibu akan merasa sangat khawatir dan menjadi beban. Jelas Bang Imran benar-benar berubah. Lalu, selama ini Mbak Rahmi dan Bang Jamal di mana, Bang? Tanya Fadil. Aku hampir lupa jika Mbak Rahmi juga tinggal berdampingan dengan Bang Imran. Mbak Rahmi dan Bang Jamal kabur dari rumah Dek karena terlilit hutang. Para penagih datang silih berganti ke rumahnya, dan rumah Mbak Rahmi terpaksa diambil oleh penagih hutang. Abang kasihan pada Mbak Rahmi karena abang tidak bisa membantunya menyelesaikan masalahnya. Tutur Bang Imran sedih. Bang, ikutlah tinggal bersama kami. Riana akan mengurus abang, ucapku berharap. Maaf Dek, untuk kali ini abang menolak permintaanmu. Jujur, abang terlalu banyak dosa kepada kalian dan ibu. Jadi biarlah abang menjalani hidup abang sendiri. Derita yang abang rasakan saat ini tak sebanding dengan perbuatan abang pada kalian, ucap Bang Imran menolak. Bang, jangan menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Sesama saudara memang sepatutnya kita harus saling membantu, saling menjaga dan melindungi, ucapku mencoba memberi Bang Imran solusi. Justru jika abang tinggal bersama kalian, abang semakin merasa bersalah. Abang minta tolong pada kalian berdua agar menjaga rahasia ini pada ibu. Sudah cukup aku menyusahkan beliau, Dek. Abang akan datang mengunjungi beliau jika abang sudah menggunakan kaki palsu. Abang tidak ingin melihat ibu menangis dan bersedih lagi karena melihatku seperti ini, ucap Bang Imran kekeh dengan pendiriannya. Sebelum pamit terlebih dahulu, aku membelikan stok makanan untuk Bang Imran, agar Bang Imran tak lagi memikirkan tentang kebutuhannya sehari-hari. Terima kasih banyak Riana. Meski kamu tak saudara dengan kami, namun kamu tetap saudaraku, Dek, ucap Bang Imran keceplosan sembari memelukku. Maksud abang? Tanyaku mulai curiga. Maksud abang, walaupun darah kamu bergolongan B dan abang bergolongan A, namun kita tetap saudara, ucap Bang Imran meralat ucapannya. Namun tetaplah ucapannya terlanjur membuatku ingin tahu lebih jauh tentang rahasia itu oleh Bang Imran. Selama ini aku belum sempat menanyakan hal itu pada ibu, karena aku takut beliau bersedih dan tersinggung. Kutatap mata Bang Imran dengan penuh selidik dan tanda tanya. Bang Imran pun menurunkan pandangannya karena merasa wajahku yang tak percaya. Bang, jujurlah, Riana tak akan pernah mempermasalahkan jika memang benar Riana bukanlah anak ibu, ucapku meyakinkan Bang Imran. Mbak Riana ngomong apa sih? Bang Imran tadi salah ucap saja, Mbak, ucap Fadil yang tak tahu apa-apa. Aku masih menatap lurus tepat di mata Bang Imran. Tolong Bang Imran, jangan menunduk dan tatap mata Riana jika abang tidak berbohong, ucapku serius. Dek, betul, abang hanya salah ucap Bang Imran, namun matanya masih tak berani memandangku. Baiklah Bang, kali ini Riana akan bertanya langsung pada ibu, ucapku bangkit dari duduk. Dengan sigap Bang Imran langsung menarik tanganku. Dek, berjanjilah pada abang, jangan pernah menyentil apapun menanyakan perihal ini pada ibu, karena kami semua sudah berjanji pada ibu untuk tidak membuka rahasia ini, ucap Bang Imran memohon. Percayalah pada Riana. Riana siap mendengarkan dan menerima segala konsekuensinya, ucapku menguatkan mentalku. Dek, sebenarnya kamu adalah anak angkat. Namun walaupun kami selalu jahat denganmu,
Kami selalu menganggapmu sebagai saudara kandung kami, yang lahir dari rahim yang sama, ujar Bang Imran menggenggam tanganku. Jujur, saat aku mendengar kenyataan pahit ini, aku hampir hilang kendali dan ingin berteriak. Namun Fadil mencoba menguatkanku dan memelukku. Ceritakan segalanya tentang Riana, Bang, agar Riana tak mencari tahu segalanya pada ibu. Ucapku sedikit mengancam karena ingin tahuku yang sangat dalam. Dek, saat itu umur abang masih berumur 5 tahun. Seseorang datang membawamu pada ibu. Pada saat kamu masih bayi dan tali pusarmu masih dalam keadaan utuh dan belum terpotong. Ibumu meninggal dalam keadaan usai melahirkanmu. Abang masih ingat kala itu ketika ibu menyusuimu dengan sepenuh hati. Abang sudah tak ingat lagi dengan wajah wanita yang membawamu kepada ibu. Tutur Bang Imran terisak. Aku tak kuasa mendengar cerita dari Bang Imran. Aku bersimpuh di lantai karena menahan emosiku untuk tak berteriak. Fadil dan Bang Imran merengkuh tubuhku lalu memelukku sambil menangis. Mbak, walaupun Fadil waktu itu belum lahir, namun bagi Fadil, Mbak adalah saudara kandung Fadil, ucap Fadil terisak. Riana, kita memang tak sedara, namun air susu ibu yang sama kami minum mengalir di dalam tubuhmu, ucap Bang Imran terisak. Bang, kalau ibu Riana sudah meninggal saat melahirkan Riana, lalu di mana keberadaan Bapak Riana? Apakah beliau masih hidup atau sudah pergi bersama ibu ke alam baka? Aku tergugu, tak kuasa menahan rasa sedihku. Tadinya aku sangat berharap aku adalah anak kandung dari ibuku. Namun setelah mengetahui yang sebenarnya, mentalku yang telah aku persiapkan dengan tegar malah berubah menjadi sangat rapuh dan aku tak bisa menguasai diriku sendiri untuk menerima kenyataan ini dengan lapang. Tubuhku seketika lemas, tak berdaya. Bahkan untuk menopang tubuhku sendiri pun aku tak bisa. Hingga aku jatuh pingsan karena tak kuasa menahan sesak di dadaku. Aku mulai membuka mataku. Kudapati diriku sudah berada di rumah dan dikelilingi oleh ibu, Fadil dan Biina. Aku mencari keberadaan Bang Imran, namun Bang Imran tak ada di sisiku. Mungkin Bang Imran sengaja tak ingin menemui ibu karena takutnya ibu akan bersedih dan khawatir dengan musibah yang telah menimpanya. Tangan renta ibu mengusap kepalaku dengan lembut. Riana, kamu sudah sadar, Nak? Ucap beliau lembut. Kulihat air matanya masih tersisa dan belum sepenuhnya dihapus. Aku tak ingin membahas tentang siapa ibuku lagi, karena ibuku sekarang ada di depan mataku, yaitu Ibu Dijah. Dengan tangan beliau, aku dirawat hingga aku besar, dan dengan air susu beliau, aku hidup. Semoga almarhum ibuku ditempatkan di surga Allah. Kedua ibuku sangat luar biasa. Aku bersyukur walau aku tak sempat melihat wajah ibu kandungku. Namun Allah datangkan sosok ibu pengganti yang menyayangiku dengan tulus dan ikhlas. Ibu, maafkan Riana, ucapku bangkit memeluk ibu. Nak, apa kesalahanmu hingga ibu harus memaafkanmu? Justru ibulah yang minta maaf, karena selama ini kamu selalu menderita. Maafkan ibu, belum bisa memberikan yang terbaik buatmu, ucap ibu menyesal. Bu, ucapku menangis di pangkuan ibu. Malam ini, Biina tumben menyendiri dan tak cerita. Aku pun menghampiri beliau dan duduk termangu di dalam dapur
sambil menunggu air ramuan jamunya mendidih. Bi Ina sangat rutin meminum jamu herbal yang dibuatnya sendiri. Tak heran di usia Bi Ina yang sudah menginjak 56 tahun, kulit Bi Ina masih nampak segar bugar. "Bi, kenapa Bibi melamun?" tanyaku heran. Nak Riana, Bibi jadi kaget. Bibi tidak melamun, tapi Bibi lagi menunggui ramuan ini mendidih, ucap Bi Ina beralasan. "Bibi sakit?" tanyaku lagi. "Bibi sehat, Nak," ucap Bi Ina. Namun wajah beliau tak bisa dibohongi jika beliau sedang memikirkan sesuatu. "Katakanlah, Bi, jika Bibi ada yang tidak berkenan dari sikap Riana dan Fadil, tolong dimaafkan," ucapku pada Bibi. "Maaf Nak Riana, jangan salah sangka. Justru Bibi sangat bersyukur bertemu dengan anak yang berbakti seperti kalian. Bibi hanya ingat keponakan Bibi Ibrahim," ucap Bi Ina bersedih. "Emangnya keponakan Bibi di mana sekarang?" tanya aku ingin tahu. "Bibi tak tahu, Nak. Keponakan Bibi telah dibawa oleh ibunya ke Jakarta untuk menemui suaminya yang merantau ke sini. Selama 3 tahun, keponakan Bibi dan ibunya tak balik kampung, dan Bibi akhirnya berangkat menyusul mencari mereka berdua hingga Bibi sampai bekerja di Jakarta. Sebelum Bibi bekerja di rumah Nak Farid, Bibi dulunya juga pernah bekerja sebagai pemulung di sini," tutur Bi Ina sedih. "Bibi jangan sedih lagi. Suatu saat Bibi pasti akan bertemu dengan keponakan Bibi jika Allah mengizinkan," ucapku menghibur Bibi. "Makasih, Nak. Bibi sangat berharap sekali ingin bertemu dengannya. Mungkin keponakan Bibi sekarang sudah remaja dan tampan. Andai Bibi bisa pulang kampung, mungkin Bibi bisa menanyakan pada tetangga Bibi di mana tentang keberadaan keponakan Bibi," ucap Bi Ina bersedih. Aku memeluk Bi Ina dengan iba. Ada harapan dan asa di matanya, ingin sekali bertemu dengan keponakannya. "Keponakan Bibi terakhir kali bertemu kira-kira umur berapa, Bi?" tanya aku ingin tahu. "Umur 1,5 tahun, Nak," ucap Bi Ina. "Sepertinya Bapak Ibrahim itu saudaranya Bibi?" tanya aku penasaran. "Iya, bapaknya Ibrahim itu adalah saudaranya Bibi satu-satunya. Entah di mana mereka sekarang ini. Bibi berharap mereka bertiga baik-baik saja dan masih hidup," ucap Bibi berharap penuh. Kasihan sekali nasib Bi Ina. Dari dulu hidup beliau juga sama seperti ibu, menderita dan hanya berbeda cerita. Ibu yang menderita karena perlakuan anaknya, dan Bi Ina menderita karena hidup di batang kara yang saudaranya pun entah di mana. Allah sudah mengatur segalanya. Jika ibu tak tinggal di rumah Bang Farid, mungkin Bi Ina tak akan bertemu dan hidup bersama kita saat ini. Di balik ujian, pasti ada rencana Allah yang tak kita ketahui. Karena pertemuanku dengan Bi Ina bukanlah hal yang secara kebetulan, melainkan Allah telah mengaturnya.